Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, karena kita hari ini online dan pembelajaran tematik ini kita pakai online, maka pembelajaran ini akan saya pecah menjadi sesuai mapelnya. Jadi nanti ada mapel bahasa Indonesia, ada mapel IPA, ada IPS, ada PKN, ada SPDP. Nah, di pertemuan terakhir untuk pembelajaran IPA sama SPDP itu sudah pernah saya bahas sama PKN. Hari ini saya hanya akan membahas tentang bahasa Indonesia ini dan nanti di video berikutnya saya akan bahas tentang IPS-nya. Nah, di sini saya akan langsung jadi bahasa Indonesia berarti bahasa Indonesia yang ada dalam satu subtema. Jadi dari beberapa PB itu saya akan gabung menjadi satu pokok pembahasan dan itu yang akan saya bahas dalam satu buah video. Oke ya. Nah, untuk pembelajaran bahasa Indonesia pada subtema 1 itu nanti kita bahas tentang iklan. Nah, iklan ini seperti apa? Iklan adalah pesan atau informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibuat untuk menarik perhatian masyarakat agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Jadi iklan ini selalu berupa suatu informasi. Informasinya tentang apa? Tentang suatu barang atau jasa. Kalau barang itu, iklan itu tentang jualan produk, biasanya informasinya adalah tentang barang. Tapi kalau informasi itu atau iklan itu berhubungan dengan pelayanan, maka itu informasi tentang jasa. Nah, iklan ini dibuat dengan tujuan untuk apa? Untuk menarik perhatian masyarakat supaya masyarakat ini tahu ada sebuah penawaran gitu. Nah, iklan ini banyak kita temukan baik di televisi atau di pinggir-pinggir jalan atau bahkan di HP kita. Kalau kita buka HP, buka internet, nah itu banyak iklannya juga. Jadi iklan ini kita biasanya temukan di beberapa media. Maka iklan itu dibagi menjadi beberapa media, ada media massa, ada media cetak, ada media elektronik. Nah, iklan yang biasanya di media cetak itu bisa kita temukan iklan tersebut berada pada contohnya surat kabar. Surat kabar itu yang bagaimana? Koran. Atau ada di majalah. Biasanya kalau kita langganan majalah, kita punya majalah. Nah, di situ ada iklannya. Biasanya iklan tentang suatu produk apa gitu. Atau biasanya kita juga bisa menerima iklan dalam bentuk media cetak yang lain. Seperti kalau kita misalnya lihat, kalau kalian misalnya di sebuah sekolah atau di pinggir jalan menemukan iklan atau banner, biasanya dalam bentuk banner tulisannya menerima pendaftaran peserta didik baru. Nah, itu juga termasuk iklan. Nah, iklan ini yang media cetak itu berarti prosesnya harus di-print dulu. Sedangkan untuk iklan dengan media elektronik, ini ada iklan yang kita tidak perlu nyetak, kita tidak butuh printer. Ini kita bisa temukan di televisi. Biasanya setelah film ada jedanya. Nah, itu jedanya iklan. Bisa juga di radio, bisa juga di internet. Kalau sekarang mungkin yang kita banyak lihat adalah iklan-iklan yang ada di internet sama yang ada di televisi. Nah, iklan ini siapa yang buat? Iklan ini bisa dibuat oleh perseorangan atau perusahaan. Perseorangan contohnya bagaimana? Misalnya nih, saya mau membuka les-lesan, berarti saya bikin selembaran menerima siswa les. Nah, kayak gitu itu berarti iklan itu dibuat oleh perseorangan karena hanya saya pribadi. Tapi kalau misalnya saya sebagai sekolahan membuat selebaran brosur yang dicetak dibagikan ke banyak orang karena itu punyanya sekolahan, maka itu bukan lagi perorangan tapi sudah kelompok. Kelompok dalam hal ini kita kategorikan sebagai perusahaan misalnya. Atau iklan
yang kita lihat di televisi itu yang bikin perorangan atau perusahaan? Nah, itu perusahaan. Karena apa? Karena sudah punyanya kelompok. Gitu. Jelas ya? Iklan secara medianya kita bagi jadi dua. Ada media cetak, ada media elektronik. Media cetak itu berarti butuh print, sementara media elektronik itu kita butuh perangkat elektronik, bisa TV, radio, handphone, nah gitu. Untuk menyimpulkan sebuah isi iklan, kalau ada iklan, misalnya ada iklan tentang dalam iklan layanan masyarakat, misalnya kita mengenal iklan dilarang atau gunakan helm saat berkendara. Maka untuk menyimpulkan isi iklan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa tahapan. Yang pertama, baca dulu dengan cermat pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang ada di dalam iklan tersebut. Jadi untuk mengetahui iklan ini tentang apa, produknya seperti apa, kelebihannya seperti apa, maka kita yang pertama harus baca. Nah, baca ini penting ya. Kita harus baca dulu pernyataan-pernyataan yang ada di situ. Kemudian ide-ide. Ide-ide itu dalam artian poin pentingnya ibaratnya. Kalau misalnya iklan itu membahas tentang parfum misalnya. Ada iklan parfum atau iklan makanan deh. Iklan makanan. Nah, di dalam iklan itu satu idenya apa? Makanan ini bahannya apa aja, Pak? Halal apa haramnya, sehat enggaknya, atau komposisi gizinya. Nah, kayak gitu untuk mencari ide-idenya. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita membuat pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya dengan menyusun pertanyaan begini, itu membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ide pokok tadi. Ini gizinya bagaimana ya? Kita lihat makanan ini, gizinya ini misalnya nabatinya berapa persen, kalau kalorinya berapa persen, nah kayak gitu. Dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat-kalimat yang lain. Itu kalau suatu iklan makanan. Misalnya ada iklan lagi, saya mau beli komputer. Di situ ada iklannya, atau saya mau beli handphone, sama barang elektronik. Kita mau ada iklannya, kita lihat kan. Kita selalu baca dulu. Pertanyaannya apa? Terkait ide pokoknya. Kalau urusannya handphone atau komputer misalnya, RAM-nya berapa ya? Nah, kita tanya RAM-nya berapa ya? Baru kita cari di bacaan itu. RAM-nya misalnya 5 GB atau RAM-nya 3 GB. ROM-nya berapa? Hard disk-nya berapa? Kapasitas maksimum penyimpanannya berapa? 128 GB. Harganya berapa? Mahal apa murah? Nah, seperti itu. Itu baru kita simpulkan, ternyata untuk handphone ini, untuk laptop ini murah, bagus. Nah, kita bisa simpulkan seperti itu. Gitu ya. Nah, untuk tugas tentang ini nanti saya akan buatkan Google Form-nya. Nah, dalam iklan itu ada unsur apa saja? Yang pertama, kalau iklan itu, baik iklan itu berjualan produk atau menawarkan sebuah jasa, maka nama produknya atau nama jasa apa yang ditawarkan itu harus ada. Contoh saya misalnya menawarkan produk handphone, ya berarti kan merek handphonenya atau nama handphonenya harus jelas. Saya menawarkan misalnya sebuah buku baru misalnya, ya judul bukunya harus jelas. Kalau jasa, kalau misalnya saya nawarkan khusus atau kamu les atau apa, ya berarti harus jelas, judulnya itu harus jelas. Kemudian umumnya dalam sebuah iklan itu selalu disertai dengan gambar produk. Kalau ini adalah iklan tentang produk, tentang suatu barang, maka itu biasanya selalu disertai dengan gambar barangnya bagaimana. Nah, gambar barang harus sesuai aslinya. Tidak boleh gambar barangnya itu berbeda jauh dengan aslinya. Gitu ya. Nah,
Kemudian kalimat atau slogan iklan. Jadi di dalam iklan selalu ada slogannya. Misalnya awet berkualitas atau mutu terjamin. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian di dalam iklan itu ada keunggulan produk yang ditawarkan. Jadi produk ini memiliki kelebihan apa? Atau produk ini memiliki fitur apa saja? Ya. Jadi bisa keunggulannya, bisa detail produknya. Kalau itu jasa, berarti kelebihan jasa yang ditawarkan itu apa? Nah, kemudian kalau itu misalnya produk-produk elektronik, ya kelebihannya apa? Nah, itu biasanya ditampilkan. Atau spesifikasinya kayak gimana, speknya kayak gimana, nah, itu biasanya ditampilkan. Kemudian harga produk atau jasa. Jelas karena ini iklan, umumnya ini ada, harga itu ada kalau iklan itu dalam bentuk brosur, tapi kalau iklan itu dalam bentuk video, biasanya harga ini jarang ditampilkan. Jadi iklan kalau pada media cetak itu biasanya harga produk itu ditampilkan, walaupun tidak semuanya. Dan yang terakhir adalah kontak yang dapat dihubungi. Jadi kalau iklan itu selalu ada kontak yang dapat dihubungi. Kontak yang dapat dihubungi ini bisa berarti juga alamat toko, alamat perusahaan. Nah, ini bisa. Nah, itu berarti termasuk kategori kontaknya. Atau misalnya nomor teleponnya atau emailnya, atau misalnya websitenya. Nah, ini termasuk hal-hal yang termasuk dalam kategori kontak yang dapat dihubungi. Gitu ya. Jadi kontak itu tidak selalu nomor. Nah, selanjutnya dalam iklan itu bahasa yang digunakan dalam iklan biasanya bahasa yang memikat, dapat memikat hati pembaca. Jadi yang menarik, bahasanya itu selalu membuat orang kayak diiming-imingi. Wah, bagus ini, wah, menarik ini. Nah, sekali lagi tapi tetap kita harus cermat untuk mengambil kesimpulan tadi, baca dulu iklannya, cari informasi pentingnya. Nah, bahasanya biasanya menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Tidak menggunakan bahasa yang panjang, ceritanya panjang gitu, enggak. Atau kalau ada kalimat enggak nyampe satu paragraf full, satu halaman. Nah, itu enggak. Biasanya bukan kategori iklan. Iklan secara umum menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas. Dan kata-kata yang digunakan itu selalu menggunakan kata-kata yang bermakna positif. Jadi seolah-olah itu memang baik. Nah, itu kata-kata yang biasanya digunakan. Dan bahasanya menggunakan bahasa objektif, jujur, dan menarik. Gitu ya. Nah, itu terkait bahasa yang biasanya digunakan dalam iklan. Nah, video ini semoga bermanfaat. Terima kasih. Dan di tema 1 tentang bahasa Indonesia, kita hanya membahas tentang iklan saja. Nanti di selanjutnya saya akan lanjutkan untuk bahasa Indonesia berikutnya, yaitu untuk pembelajaran subtema 2. Sekian dari saya, terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.